semua hamba, mari semua hamba-hamba yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Mengucap syukur kalau sampai malam hari ini kami semua dalam keadaan yang sehat, utuh, dan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti Zoom New Life malam ini bukan karena siapa kami, namun karena kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, malam ini kami serahkan sepenuhnya, otoritas ada di tangan-Mu. Hamba hanya mewakili-Mu untuk membicarakan firman-Mu. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan dengan rendah hati, setiap sinyal di tempat kami masing-masing yang mengikuti Zoom ini, tolong Tuhan supaya tidak ada gangguan apapun. Baik itu masalah listrik, baik itu masalah handphone, masalah laptop, dan masalah apapun. Sehingga kami bisa menikmati berkat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bahkan keluarga kami yang tidak ikut di dalam Zoom ini, juga Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu, semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini saya sedikit agak memberikan koreksi tidak sesuai dengan di flyer. Di flyer Keluaran 25 ayat 26. Hanya karena salah ketik aja. Mungkin HP terlalu kecil hurufnya, jari terlalu besar, jadinya satu harusnya Keluaran 15 ayat 26. Jadi terketik 25. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk menyampaikan firman hari ini adalah Keluaran 15 ayat 26. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon, kira-kira suara saya jelas tidak? Suara saya bisa didengar tidak semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Keluaran 15 saya bacakan. Firman-Nya, jika kamu sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Tema hari ini kalau tema sesuai dengan flyer, hidup sungguh di dalam Tuhan. Hidup sungguh sama dengan hidup serius, hidup yang tidak main-main. Akhir zaman sudah menentukan apa hidup kita, kemana hidup kita. Apakah kita sudah fokus kepada firman Tuhan, atau fokus kepada kerajaan surga, atau kita fokus kepada dunia? Saya tidak bisa menebak. Semua ini tergantung diri kita masing-masing yang saat ini hadir. Istilah di dunia mengatakan, kalau mau jadi putih, sekalian jadilah putih. Kalau mau jadi hitam, sekalian jadilah hitam. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kalau mau dingin, dingin sekalian. Kalau mau panas, jadilah panas sekalian. Jangan suam-suam. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Mari kita buka firman-Nya di Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Ayat 15 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi kalau engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak dingin, tidak panas, kita akan dimuntahkan. Istilah dibuang kita. Tidak enak dikecap, tidak enak dirasa. Jadilah kita ini anak-anak Tuhan yang enak dirasakan, yang indah dinikmati.
Jadi kalau tidak enak, sepah istilahnya, dilepeh, kata orang Jawa, dimuntahkan. Kalau ada yang bertanya, loh, firman tersebut kan firman perjanjian lama atau dari Taurat, Pak Pendeta Mikael. Ya benar, saya ambil dari Taurat atau perjanjian lama. Tapi ingat, adanya Injil perjanjian baru itu juga karena adanya Taurat perjanjian lama tersebut. Taurat perjanjian lama adalah dasar atau pondasi dari Injil perjanjian baru. Kenapa kita atau agamawi yang saya sebut sekte ini selalu mempermasalahkan dan harus memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah meniadakan Taurat sekalipun satu iota atau satu titik pun. Karena Taurat atau perjanjian lama itu dari Allah sendiri. Matius 5 ayat 17 ayat 19 mengatakan begini. Ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya. Untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Maaf, saya katakan lagi ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Diperkuat melalui Injil, Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dan dari hukum Taurat Nabi. Ini dari Injil Lukas mengatakan begitu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Hidup ini akan menjadi bahagia apabila kita mau mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita ini suka mendengarkan tapi jarang memeliharanya. Kadang-kadang firman itu hanya masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Karena kita merasa sudah pasti dikasihi Tuhan. Karena kita anak-anak yang dipilihnya. Firman tema malam hari ini, hidup sungguh di dalam Tuhan yang pertama, Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, ini berbicara tentang ketaatan. Jadi kita diminta untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Bagaimana Pak Mikael cara mendengarkan suara Tuhan? Beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya jelaskan bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan. Mungkin Pak Hari, Bu Lydia tahu, masih ingat, bahwa kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan, baca firman Tuhan. Baca Alkitab agak keras sampai telinga kita mendengarkannya. Jadi itu yang kita dengar itulah suara Tuhan. Walaupun itu suara kita. Tapi sepertinya telinga kita mendengar. Firman itu sampai ke telinga kita. Jadi kalau kita mendengarkan hanya di dalam membaca dalam hati, telinga kita nggak mendengar. Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita nggak mendengar telinga kita oleh firman itu sendiri, firman itu lewat begitu saja. Nggak jadi apa-apa di dalam hidup kita. Karena disimpan di dalam. Telinga kita tidak mendengar. Firman Tuhan mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita membaca dan membaca keras-keras, mendengar telinga kita, pendengaran oleh firman Kristus itu, kita akan timbul iman kita. Semangat kita timbul. Tapi banyak orang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab itu hanya dalam hati. Mari kita buka firman Tuhan tentang ketaatan dari Rasul Paulus
di 2 Korintus 7 ayat 15. 2 Korintus 7 ayat 15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu. Apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Ini dan kasihnya kepada Rasul Paulus kepada jemaatnya bertambah besar terhadap kamu. Apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan takut dan gentar? Apakah biasa-biasa aja? Jangan-jangan kita sudah merasa bebal, merasa kebal. Hati kita, telinga kita udah kebal. Tidak peduli kapan Yesus datang. Mau seperti pencuri kek, mau seperti apa kek, kita jangan-jangan udah biasa-biasa aja menghadapinya. Sepertinya kita sudah pasti selamat semuanya. Tidak ada rasa takut dan gentar lagi. Apakah benar kelakuan hidup kita ini sudah pasti masuk surga? Apa karena iman sudah diselamatkan dan iman itu tidak mau berbuat apa-apa, sudah pasti selamat. Firman Tuhan katakan, iman itu akan tumbuh, akan berbuah apabila dilakukan. Iman itu tanpa apa tindakan kita itu kosong, alias atau mati. Baik. Mari kita buka firman Tuhan tentang ketaatan dari Rasul Paulus ini dan kita renungkan kembali. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu. Nya di sini hurufnya N kecil, berarti itu dari Rasul Paulus. Bertambah besar terhadap kamu. Apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Itu yang menjadi pertanyaan selama ini. Apakah kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini dengan rasa takut dan gentar? Apakah dengan rasa dingin saja? Biasa-biasa aja? Firman Tuhan, hidup sungguh di dalam Tuhan yang kedua. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini berbicara mengasihi. Yang pertama Matius 22 ayat 37-39. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 mengatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup ini mengikuti segala ketetapan ini berbicara tentang mengasihi Tuhan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama tapi hukum yang kedua, tapi yang sama adalah mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri sendiri. Bisa enggak kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ditambah kekuatan kita. Dan hukum yang kedua menyatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini satu pertanyaan buat kita. Apakah bisa kita mengasihi? Pertama Tuhan. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau istilahnya kita makan capcay, sesama itu bisa nggak kita kasih capcay? Istilahnya begitu. Jadi mengasihi tidak tanggung. Kalau mengasihi tanggung, itu akan menjadi beban di hati. Kasih yang Tuhan mau sepenuhnya. Jadi kalau dengan Tuhan aja sepenuh hidup kita, kasihlah segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan seluruh segenap kekuatanmu. Serahkan kepada Tuhan semuanya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Masih sanggup enggak? Masihkah kita masih santai-santai? Terus yang hukum kedua yang sama, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita akan menjadi pelaku firman kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan sesama? Firman Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri.
Ditambahin oleh Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Ditambahin oleh Lukas. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini tuntutan juga dari Lukas. Lukas 6 ayat 27. Bukan hanya mengasihi itu, kata Tuhan udah cukup lah. Mengasihi itu sebenarnya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, berarti tidak ada permusuhan sebenarnya. Karena mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri. Jadi kalau masih ada permusuhan, kasih itu tidak mengasihi seperti diri sendiri. Kasih itu pilih-pilih. Makanya ditambahin oleh Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, penekanan, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bisakah kita mengasihi musuh kita? Tidak pernah emosi, tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati. Sekalipun ada itu hanya lewat, numpang lewat. Karena firman Tuhan kata, kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi tidak ada waktu lagi untuk benar-benar kita sampai kepahitan. Tidak ada. Jikalau ada yang mengaku hamba Tuhan, tetapi tidak memiliki kasih dan tidak mengasihi sesama, itu patut dipertanyakan malam ini. Karena firman Tuhan ini diteguhkan oleh Yohanes 5 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ini diteguhkan oleh Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku. Jadi perintah Tuhan Yesus kepada kita semua, kasihlah seorang akan yang lain. Tidak ada pilih-pilih. Semuanya harus dilakukan dengan rendah hati. Dengan tidak memikirkan orang itu telah menyakitin kita, telah membenci kita, telah memusuhi kita. Kalau masih ada di hati kita dan pikiran kita seperti itu, mari kita cepat bertobat. Saya yakin di sini di Zoom ini tidak ada. Itu adanya di neraka. Loh, kok di neraka? Ya jelas, di neraka tidak ada yang punya kasih. Semuanya penghuni di sana cari aman, cari keselamatan, cari kebebasan sendiri-sendiri. Jadi ingin melarikan diri dari neraka bila perlu. Nah, disitulah sebenarnya. Kalau di sini saya yakin nggak ada. Itu semua adanya di neraka, sifat seperti itu. Hidup sungguh di dalam Tuhan yang ketiga. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Yang pertama, Kejadian 6 ayat 22. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Firman Tuhan katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Jadi Nuh tidak pernah ngedumel, tidak pernah dia ngomel. Dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai detail sekali. Dari cara memasang kapal ini, ukurannya bukan ukuran kecil lagi, ukuran yang besar. Dia lakukan hanya sendiri dan bersama keluarga yang membantu, anak-anaknya mungkin. Tapi semua orang bukan hanya itu, dia juga dimaki-maki, mungkin dicaci maki, dihina. Mimpi kali ada banjir gitu, mungkin orang-orang menghina, mencaci maki, mencibir. Nah, dia tetap lakukan segala ujian itu. Dia tetap setia melakukan sampai selesai kapal dilakukan. Yang kedua, pesan untuk kita dan pemuda, terutama pemuda. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita yang tua bukan karena muda usianya, tapi muda jiwanya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Ini tuntutan bagi kita dari firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Termasuk ini pesan untuk pemuda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, sekalipun kita ini muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Teladan bagaimana? Ya kita disiplin. Mau jadi teladan ya kita disiplin. Istilahnya kalau kita ke gereja, jangan setelah puji-pujian baru kita datang. Atau puji-pujian lagi didengungkan, dinyanyikan, kita masuk gereja. Apabila kita mau menjadi teladan, sebelum gereja dibuka pintunya, kita sudah tunggu di depan bila perlu. Itu menunjukkan bahwa teladan kita. Jangan merasa bahwa kita, buat apa di sana nungguin di gereja. Loh, di gereja kok nggak mau, enak kok di sana. Kesempatan untuk berdoa saat pintu dibuka, kita sendirian ada di dalam, kita berdoa dengan khusyuk di sana. Dan pernah, saya tidak bekerja apa-apa di satu gereja, kira-kira 9 tahun yang lalu. Saya ini pekerja yang masuk di dalam satu kemajelisan, saya akan memberikan contoh. Dan bukan hanya diri saya, termasuk keluarga saya. Saya lebih awal datang. Dan di sana saya khusyuk berdoa untuk ibadah minggu itu. Setelah banyak masuk semua, tahu-tahu di pangkuan saya ada amplop. Dari depan ibu mengatakan, itu dari saya katanya. Itu buat you katanya. Oh, terima kasih ibu. Ternyata ada upahnya. Ada upahnya datang ke gereja lebih awal. Tapi itu tidak ada yang mau orang datang lebih awal. Sayangnya setiap orang itu lebih suka datang terlambat atau pas-pasan datang. Datang lebih awal. Datang duduk khusyuk di bangku dengan berdoa. Enak suasananya yang sepi. Kita dengan keluarga duduk berdoa, mendoakan acara ibadah minggu yang saat ini kita datang. Sampai akhir, supaya hadirat Tuhan semua dirasakan oleh jemaat. Sebenarnya itu yang paling penting. Tapi Tuhan juga tidak membuat kita sia-sia. Ada saja upahnya. Tahu-tahu di pangkuan kita, pangkuan saya ada amplop. Saya bingung amplop apa ini. Saya belum sempat sobek, kan di lem, belum sempat sobek. Ibu dari depan mengatakan, itu dari saya, Pak Mikael. Itu buat you, katanya. Terima kasih, Ibu. Nah, saya nggak pernah buka lagi, saya masukkan tas. Disinilah saya merasakan bahwa kalau datang lebih awal, Tuhan juga memberikan upah buat kita melalui setiap orang. Asal kita mau rajin. Banyak kan dari kita termasuk yang tua maupun yang muda, malas datang lebih awal. Alasannya nunggu, menunggu menjemungkan katanya. Kenapa nggak kita berdoa, bukan menunggu? Berjumpa dengan Tuhan di gereja, enak rasanya. Nah, di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita diminta menjadi teladan bagi orang yang sudah percaya loh. Bukan yang belum percaya. Yang belum percaya itu juga masuk di dalam hitungannya. Kalau di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, tidak ditulis memang, tapi paling tidak kalau kita berangkat bagi orang percaya, tentunya juga orang yang tidak percaya akan melihat kita. Dalam perkataanmu terutama, bagaimana kita berkata? Dengan lembutkah? Dengan maniskah? Dengan sopankah? Dalam tingkah lakumu. Nah, tingkah laku. Kita mengertilah, nggak perlu saya jabarkan. Dalam kasihmu. Bagaimana kita? Kalau punya mobil, memberikan tumpangan nggak kepada teman-teman hamba Tuhan atau jemaat, membuka pintunya untuk ayo kita sejalan, sekalian lewat saya antar. Dalam kesetiaanmu. Nah, kesetiaan di sini termasuk di dalamnya. Tadi hidup sungguh di dalam Tuhan yang ketiga itu dikatakan begini, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini berbicara tentang kesetiaan, mengikuti segala ketetapannya, apa yang ditetapkan Tuhan, kita tetap melakukannya.
tidak bergeming, tidak mendengarkan orang lain, tidak bergeming karena iming-iming, tetap melakukan dengan setia. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, terakhir dikatakan dalam kesucianmu. Nah, kita harus menjadi teladan itu. Dalam kesucianmu, mau bapak-bapak kayak, mau anak muda kayak, mau remaja kayak, kesucian itu luas. Boleh diartikan segala macam. Kesucian tentang seks juga boleh. Kesucian tentang apapun, tentang makanan juga boleh. Jaga kesucian kita. Baik mungkin dalam perkataan, pandangan, pendengaran, pergaulan juga. Firman Tuhan mengatakan pergaulanmu yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Baik, untuk selanjutnya, hidup sungguh di dalam Tuhan yang keempat. Firman Tuhan tetap di Keluaran 15 ayat 26. Saya tidak lari dari situ. Saya bongkar dari satu ayat itu aja. Jadi boleh nanti diputar-putar di situ, dicatat dan diputar-putar, ayatnya perlu dicatat. Hidup sungguh di dalam Tuhan temanya. Ini yang maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini berbicara tentang janji Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan begini, firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Kalau di Israel waktu itu, mungkin roti makanannya. Tapi kalau di Indonesia, nasi. Makanan pokok kita adalah nasi. Bisa disebut akan memberkati nasi makananmu kalau di Indonesia. Tapi bukan kita mengganti, karena beda tempat, beda waktu, beda suku, beda manusia, beda apanya, tentu beda semuanya. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin roti banyak istilah. Roti nggak nendang nih. Maunya nasi kalau orang Indonesia. Baru nyangkut, baru mengenyangkan istilahnya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati nasi makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau hari ini COVID-19 ini masih merambah dan ada lagi katanya varian baru nanti muncul. Tapi firman Tuhan ini sudah mengatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Asal kita setia. Kita pegang firman ini. Dan kalau kita dalam keadaan sehat ini, inilah kita. Janji Tuhan itu terbukti. Kita bisa masuk Zoom, New WLG, inilah buktinya. Walaupun tidak banyak, cuma 11 orang yang ada di dalam Zoom ini. Tapi tidak perlu kecewa. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. 2 orang katanya sepakat meminta atas namaku, aku akan kabulkan segala permintaanmu. Jadi kita ini cukup, lebih dari cukup. Ini 11 orang cukuplah. Tinggal tim kreatif bagaimana membentuk Zoom ini supaya menarik. Zoom ini menjadi diminati orang. Kalau cuma ya biasa-biasa aja, tim kreatifnya nggak jalan juga. Percuma diangkat ketua 1, ketua umum, nggak penting itu. Yang penting itu yang jalan adalah tim kreatif sebenarnya. Bagaimana humasnya? Bagaimana dia menggandeng teman-temannya? Kalau di sini ada Pak Sihar Pardede, SPD, MPD. Selamat malam Pak. Salam kenal Pak. Ya. Mungkin dia merasa nyaman di sini, dia akan ajak istrinya, ajak teman-temannya. Ayo ikut di Zoom. Nah, kalau 1 orang saja mengajak 2 orang, kali 2 ini Pak, kali 3 berarti. Terus bertambah terus sebenarnya. Bagaimana kita, tim kreatif itu menghimbau, tim humas menghimbau semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Ajak dong teman-teman, apalagi kalau gembala, ajak dong jemaatnya, supaya ikut tampil semuanya. Supaya menarik ini.
Kalau 11 lama-lama kurang nanti. Setelah doa syafaat mungkin tinggal separuh bisa-bisa. Nah, ini semua bukan karena Zoom-nya yang terganggu. Tim kreatifnya yang terganggu sebenarnya. Tidak bisa mengangkat, tidak bisa menghimbau, tidak bisa mengajak. Atau kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak kita menunjuk. Cuma bagaimana cara menghimbau, menyampaikan. Bagaimana ini Zoom New WLG ini, Zoom New Life ini maju. Tidak seperti ini. Ini hidup ini di Indonesia ini berapa juta orang. Kalau cuma datang 11 orang ini kan ketawa kita. Berarti kita nggak punya teman satu dengan yang lainnya. Nggak punya teman, tidak bisa menghimbau. Mungkin Pak Sihar hari ini baru kenal saya, dan besok saya lihat mungkin Pak Sihar mengajak istrinya, udah 2 orang. Atau istrinya mengajak temannya lagi, mengajak jemaatnya kalau beliau gembala. Bapak gembala, Pak? Pak Sihar gembala, Pak? Saya bukan gembala, Pak Pendeta. Oh, pendeta ya. Puji Tuhan. Ya, saya Mungkin bukan. Pak Andre Panjaitan mungkin mengajak istrinya atau keluarganya atau juga teman-temannya. Jangan kalau sudah di Zoom, wah aku sudah tampil sebagai penata layanan atau apapun, terus kita diam. Ya, selesailah kita lama-lama nggak dikenal orang kita. Zoom ini nggak ada gunanya. Zoom ini kan gunanya untuk supaya firman Tuhan tersebar seluruh Indonesia. Bahkan bila perlu seluruh dunia. Ini kan tidak terbatas sebenarnya. Tapi kalau cuma hanya 11 orang kan terbatas jadinya. Kesannya kok kita nggak punya teman ya satu dengan yang lainnya. Aneh kita ini gitu. Nggak bisa dihimbau ya. Ayo sama-sama masuk yuk. Kita nonton yuk. Atau kita sama-sama yuk mendengarkan firman. Karena firman ini tidak harus hari Minggu sebenarnya. Betul Pak Sihar ya. Pak Sihar Pak Ridri. Kalau cuma seminggu sekali di gereja kita tonton, apalagi sekarang jarang aja gereja buka, mulai buka sedikit-sedikit. 1 minggu, terus 6 hari itu tidak terkena firman Tuhan, nggak ada dampaknya, hilang itu pasti. Nah kebetulan ada Zoom ini anugerah Tuhan, kesempatan firman Tuhan didengarkan di luar hari Sabat, hari Minggu, Senin sampai Sabtu kita bisa dengarkan, bahkan mungkin Zoom ini ada Minggu. Kalau sudah mulai normal mungkin saya harapkan si Zoom ini minggu libur. Karena itu khusus di gereja aja masing-masing. Tapi Senin sampai Sabtu mulailah itu diisi. Saya setuju. Kenapa? Setiap kita ini kosongan firman Tuhan selalu. Makanya lebih banyak peran dunia. Peran dunia ini membujuk kita. Karena firman cuma 1 minggu 1 kali. Hari Sabat aja kita dengar. Itu pun hanya berapa menit sih? 40 menit paling lama. Lewat begitu saja pasti. Kalah dengan hidup kita yang 6 hari berturut-turut, 24 jam ada di 1 minggu itu. Dan membaca firman Tuhan seperti tadi dikatakan, hanya dalam hati. Telinga kita nggak mendengar. Bagaimana iman kita bertumbuh. Ya ini sekedar mengingatkan aja. Keluaran 23 ayat 25, ini satu pegangan hidup kita. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati. Kalau di Australia roti ya juga Pak ya, roti juga ya. Roti makananmu. Tapi kalau di Indonesia nasi makananmu dan air minumanmu. Atau kita ganti, aqua minumanmu atau ades minumanmu atau fit minumanmu. Dan banyak lagi air. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Harus kita pegang. Kalau hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur dengan cara bagaimana? Bagaimana kita mau mengucap syukur? Cukup enggak ucapan syukur kita? Sampai enggak ke telinga Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kesimpulan hidup sungguh di dalam Tuhan yang harus kita miliki. Yang pertama, hidup sungguh di dalam Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan sama dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Telinga kita harus mendengar firman Tuhan itu berbunyi melalui mulut kita, melalui suara kita. Jangan diam. Telinga kita nggak dengar. Cuma masuk di dalam perut akhirnya di hati. Hilang begitu aja. Ikut kotoran hilang akhirnya. Lupa yang kita baca tadi.
apa ya, nggak sempat merenungkan. Tapi kalau kita dengar firman yang kita baca, telinga kita terus mendengarkan ada suara yang manis, pasti kita ikut merenungkan ya. Atau teguran, kita jadi duduk diam merenungkan. Karena telinga kita mendengar. Hidup sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, mengasihi. Siap lakukan perintah dan ketetapannya. Melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, juga kekuatanmu. Seluruhnya hidup kita milik Tuhan. Jadi nggak ada lagi. Kalau Taurat dulu mengatakan, firman Tuhan Perjanjian Lama mengatakan Allah itu maha cemburu. Nah lu, bagaimana kalau kita sekarang geser sedikit aja kasih kita kepada yang lain? Kalau dia cemburu bagaimana kita? Untung dia tetap penuh kasih. Tidak pernah bersuara dia. Kalau dia berteriak-teriak atau menegur kita, habis kita. Atau kita disentil, habis kita. Karena kita lebih banyak kasih kita kepada yang lain daripada kasih kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau kita sudah fokus kepada yang lain, boro-boro ingat berdoa. Boro-boro mengucap syukur. Hidup sungguh di dalam Tuhan yang harus kita miliki. Yang ketiga, kesetiaan. Pak, kesetiaan dengan ketaatan apa perbedaannya? Oh beda Pak. Kita yang taat, makanya saya taruh di nomor 1, ketaatan. Orang yang taat sudah pasti setia. Tapi orang yang setia belum tentu taat. Orang setia ke gereja masih banyak yang jatuh. Yang bapak-bapak masih banyak bermain cewek. Tidak taat lagi dengan Tuhan. Tapi kalau dia taat dengan Tuhan, dia pasti setia di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ada yang di dalam gereja ini. Tapi kalau cuma setia di dalam gereja, rajin datang hari Minggu ke gereja, belum tentu taat itu hatinya. Makanya saya taruh ketaatan nomor 1 di atas, walaupun itu hampir mirip, ketaatan dan kesetiaan, tapi beda. Beda jauh, bukan beda tipis. Taat, setia. Yang pertama taat, yang kedua mengasihi, yang ketiga setia, baru yang 4, menerima janji Tuhan. Kalau kita lakukan 3 itu aja, taat, mengasihi, setia saja, pasti Tuhan akan kirim janjinya. Kita layak menerima janji Tuhan, asal kita sungguh-sungguh melakukan 3 bagian tersebut di atas. Yaitu tidak akan ditimpa penyakit apapun, dari manapun, sampai kapanpun. Mau kita. Mau dong tentunya. Dan kalaupun sampai kita terlanjur sakit atau sudah terlanjur berbuat dosa, asal cepat menyadari dan cepat bertobat. Selesai itu. Firman Tuhan katakan, apabila dosamu semerah kirmisi sekalipun Tuhan, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sanggup putihkan seputih salju. Itulah Tuhan kita. Beda dengan Tuhan yang lain. Tuhan kita itu maha kasih. Asal kita cepat bertindak. Kalau kita berbuat salah, cepat menyadari, cepat bertobat. Tuhan akan lupakan itu. Kita pasti dianggap anak-anaknya yang nakal kok. Anak nakal itu kalau anak kita sendiri aja kalau nakal, itu kita tertawa kok. Pak, maaf ya Pak, aku tadi jatuh kotor. Ya nggak apa-apa. Ya bersihkan yuk kamar mandi. Kita ketawa. Kamu baik sekali sih. Udah jatuh katakan baik lagi. Nah itu kita manusia. Apalagi Allah kita. Bayangkan aja. Kita pasti dianggap anak-anaknya yang lucu, yang nakal. Dia tidak akan, kalau kita Allah kita itu setia dan adil, asal kita mau mengaku saja seluruh perbuatan dan kesalahan kita, dia akan lupakan itu. Dan tetap tujuan dia tetap beda dengan kita. Kalau kita mau janji dengan sesama kita, terus orang itu mengecewakan kita, kita tahan itu janji kita. Enak aja. Oh, ngecewain aku kok, ngapain aku kasih janji, nggak jadi lah janjinya. Bisa nggak jadi. Tapi kalau Tuhan tidak. Dia kalau janji tetap janji. Itulah hebatnya Tuhan kita ini. Kalau dia janji, sekali janji, dia akan tepati. Sekalipun kita berbuat salah, asal kita cepat bertindak, cepat minta ampun kepada Tuhan, bertobat, Tuhan akan tetap jalankan itu janjinya. Dia akan tetap memberi.
Maka percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan bagi yang sudah terlanjur sakit. Di sini ada adik rohani saya, Saudara Nur Melina tadi itu ada, Nur Melina yang Munte, anunya Munte Marga Munte. Itu dia pernah kena COVID, sampai hari ini sedang pemulihan. Sudah sembuh sih, tinggal pemulihan aja fisiknya. Dia kena varian Delta. Bayangan aja, dia masih muda itu. Varian Delta udah sepertinya udah nggak berdaya lagi. Sudah mau mati, minta mati bila perlu. Karena nggak berdaya. Dipegang sedikit sakit, bergerak sakit, tidur sakit, berdiri sakit. Tapi dia didapat anugerah dari Tuhan. Mungkin karena dia minta ampun dan bertobat, mungkin ada kesalahan. Dia disembuhkan Tuhan. Saat ini bisa ikut Zoom hari ini, tinggal pemulihan fisik yang normal supaya dia ikut vaksin. Itu aja kok. Kalau dia sudah 2 bulan sehat, dia ikut vaksin. Tapi saya sedang berdoa buat dia juga supaya dia dijamah Tuhan, supaya tidak perlu harus nunggu 2 bulan. Tuhan bisa netralkan sakit penyakitnya, varian Delta itu hilang, dia bisa divaksin, supaya dia bisa bebas. Ibadah, naik apapun bebas. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah terlanjur sakit, kalau kita ingat Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penolong, kita berserulah kepada Dia. Dia akan tolong, Dia akan tangkap, jangan sampai kita tergeletak. Dia akan menatang tubuh kita. Dia akan obati kita. Banyak teman saya hamba Tuhan, Ibu Susi, Pak Hari Zakaria tahu ya Ibu Susi. Itu kena varian Delta juga, Pak. Udah menyerah dia, menyerah. Nggak bisa apa-apa, bergerak sakit. Nanti Bu Meli suruh bersaksi tentang penyakitnya. Supaya kita tahu, varian Delta kenapa pemerintah katakan jangan anak-anak kecil di bawah 12 tahun atau orang tua di atas 60 tahun. Yang muda-muda kena varian Delta, nggak berdaya apalagi aki-aki. Ya sudahlah, pasti. Anak-anak kecil, jelas nafasnya kan hidungnya kecil salurannya. Dihambat COVID, ya banyaklah anak-anak kecil yang ditakutkan akhirnya terjadi. Dan yang kuat-kuat fisiknya, yang anak muda itu si Ibu Meli sampai susut badannya habis. Dari badannya besar dia gagah. Dia itu kayak Polri, Pak. Polwan badannya itu aslinya. Tapi begitu kena varian Delta, sekarang kurus Pak badannya. Karena nggak doyan makan waktu kena varian Delta itu. Rasanya nggak ada makanan. Apa yang mau dimakan? Nggak enak. Makanya kita kurang bersyukur kalau kita sehat. Bisa makan apa saja. Itu anugerah Tuhan. Harusnya banyak bersyukur. Orang seberang itu lebih banyak Pak. Sedikit masalah aja, dapat berkat aja, alhamdulillah Pak. Lah kita kemana? Terima kasih kepada Tuhan itu. Kadang-kadang kita permen pun enggak. Dapat permen nih teman, bagi-bagi permen ini. Di gedung bioskop nonton, ada bagi-bagi permen, kita terima, dinikmatin, boro-boro ngucap syukur. Makanya giginya habis semuanya. Ompong semua giginya, lobang semua, karena kurang mengucap syukur. Dua Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Oh, sorry. Maka percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkannya, asal tidak mengulanginya. Kalau kita berbuat salah dan dosa, kalau kita terlanjur sudah bersalah dan dosa, terus kena masalah sakit umpamanya, secepatnya bertobat dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya dan memulihkannya, asal tidak mengulanginya. 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan. Baterai udah habis kali itu HP-nya. Halo. Sekarang. Jadi jangan berbuat dosa lagi kata Tuhan. Cukup. Kalau kita
datang kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan menghukum kita. Tuhan tidak akan menghukum kita, tetapi Tuhan akan katakan, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Berarti saat kita minta ampun Tuhan, secukup, dosa itu cukup sampai hari ini. Jangan berbuat dosa lagi. Itu janji Tuhan, firman ini kita pegang. Hanya ini yang dapat saya bagikan, firman Tuhan hari ini, tema hidup sungguh di dalam Tuhan. Harapan saya dapat memberkati semuanya dan mengingatkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengenai hidup sungguh di dalam Tuhan, Keluaran 15 ayat 26 sudah hamba sampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi semua yang ada di Zoom malam hari ini. Dan hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman malam ini, namun hamba percaya Roh Kudus Engkau yang berkarya kepada setiap diri kami masing-masing, sekalipun kami beda tempat, beda waktu, kami percaya Roh Kudus akan tolong supaya firman ini tetap bertumbuh dan berbuah yang lebat. Dan firman ini akan menjadi pelita bagi kaki kami masing-masing dan menjadi terang bagi jalan kami. Dan juga firman ini akan selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Ini yang dapat hamba perbuat, yang baik tentunya dari Tuhan. Yang tidak baik tentunya dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.